Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah hadratil muhtaramin sadatil ulama wal masyayikh wal asatidh, Kiai Ahmad Rifai, Kiai Zaini, Kiai Brigjen Zainuri, dan kiai yang lain, pengasuh pesantren Darul Quran, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Rifai, Nyai Haja Maimunah Anwar, Gus Rifki Asyik Master, pengurus NU, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya puluhan tahun baru bisa silatul arham ke Tegal Gubung setelah leren jadi PBNU. Padahal 10 tahun, 11 tahun jadi ketua PBNU, rada ngarep-ngarep lah diundang ke Tegal Gubung. Lah ngasih ngundang ya wis. 11 tahun jamannya. Alhamdulillah, silatul arham ini dibarengi dengan majlisul ilm, pasti akan mendapatkan barokahnya ilmu. Bukan saya, bukan, barokahnya ilmu, barokahnya multaqos salihin, multaqal ilm wal ulama wal asatid. Insyaallah pasti membawa barokah untuk kita semuanya. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dilihat dari sisi fisik jasmani basyarun. Mak-mak itu ceritanya karena melihat basarnya Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasyaha ma hadza basyara. Ini bukan basar ini. In hadza illa malakun karim. Bukan basar yang saya lihat ini, malaikat. Sampai mereka tidak terasa motong tangan karena tertarik dengan penampilan basarnya Nabi Yusuf. Oh ya, yang terhormat anggota DPRD, ya Allah palen. Partai Kebangkitan Bangsa, Kang Icin, barang anggota DPR blokan kempet, dengan sering. Iki Kiai Abdul Jamil niki biyen ulama cilik qari Quran, karo Kiai Abbas, karo Kiai Wahid ya, Kiai Wahid. Zaman ulama cilik. Tokoh masyarakat waktu itu Kumunaji, Mansur, bansernya Mansur, Pak Mansur, Kiai Abdurrahim, Tegal Lubuk Kidul, Man Rosid dah, Pak Rosid. Nah, waktu itu tokoh-tokohnya, pemudanya itu. Ayah saya hampir tiap minggu ke sini, hampir tiap minggu. Ulama cilik jejak terus. Manusia dari sisi lahir, fisik, basarnya apa? Basyarun. Tapi manusia dari sisi spiritual yang non fisik, bahasa Arabnya insan. Apa? Insan. Allah menciptakan kita sebagai insan, diberi 3 kekuatan. Diberi 3 kekuatan. 1, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Al-quwwatun natiqah.
kecerdasan. Kecerdasan itu merupakan anugerah dari Allah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Hatta malaikat nggak ngerti logika itu, nggak ngerti matematik, nggak ngerti malaikat tuh. Matematik, logika, internet, bener ngerti. Hanya taat pada Allah itu aja, apa perintahnya lah. Manusia yang diberi al-quwwatun natiqah. Dan hanya agama Islam, saya baca agama lain, saya baca Taurat, saya baca Injil. Tidak ada agama atau kitab suci yang menghormati, menghargai kecerdasan manusia. Itu hanya Quran. Kita diperintah tadabbur, diperintah tafakur, diperintah ta'akul, diperintah tafakuh. Ini semuanya menggunakan akal. Menggunakan sampai tegas sekali, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya, sing bisa bener hanyalah orang berilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq. Yang bisa benar apa saja? Orang yang berilmu. Benar berdagang, benar bertani, benar membangun jembatan, tak gedung, tak jalan aspal, benar berpolitik, harus dengan ilmu. Nah, apalagi benar dalam memahami agama, harus dengan ilmu. Tidak cukup hanya dengan pesan kilat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan pidato, ceramah, tidak cukup. Harus dengan ilmu. Hanya Quran yang ngomong gini, hanya Quran. Artinya apa? Agama Islam, agama yang memberi motivasi, dorongan kepada kita semua agar kita menggunakan akal, mencari jalan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi, gampangan dari kesini saya ngomong, pinter itu wajib, bodoh dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Alhamdulillah Tegal Kubu pinter-pinter. Dari situlah dulu agama Islam datang di Arab. Orang Arab primitif, buta huruf, ummiyin, dolalim mubin, jahiliyah. Rasulullah sendiri ummi. Di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari peradaban kemajuan di Mekah. Tapi dengan cepat bisa tersebar. Baru 35 tahun sudah sampai ke Cina. Yang disebarkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim. Baru 35 tahun sudah sampai ke Maroko, Afrika Utara semua, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko. Dibawa oleh sahabat namanya Uqbah bin Nafi'. Sampai ke Spanyol, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dibawa oleh Quthum, Takmim, Quthum bin Abdullah bin Abbas. Orang ngaji makin ngaji ya, ngaji muka akhir biasalah. Sayangnya di pesantren itu tidak diajarkan sejarah, tidak diajari ilmu mantik, tidak diajari ilmu kalam. Nahu, fikih, ya dalamnya saya akui pesantren. Bahkan nahu kalau fikih, waduh, sampai jelimet. Tapi kalau sejarah nggak pernah. Sejarah firaq Islamiyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, nggak tahu itu para kiai, nggak tahu itu. Kitabnya juga asing, nggak pernah dibaca oleh kiai. Al-Milal wan Nihal,
Maqalatul Islamiyyin al-farqu bainal firaq. Asing tuh kiai nggak kenal itu. Belum ilmu kalam. Sangat kurang mendalami ilmu kalam. Ilmu mantik sangat kurang mendalami ilmu mantik. Tapi bahkan nahwu, sorot, karo apa? Fikih. Waduh, alim-alim gua, langkah lawan lah. Kenapa Islam mudah tersebar? Baru 35 tahun sudah kemana-mana. Karena orang Arab wataknya mudah pergi. Tidak ada keterkaitan dengan tempat kelahiran. Ngadir nang apa? Membanggakan apanya? Padang pasir. Ya sekarang baru ada minyak sekarang. Dulu nggak ada apa-apanya. Padang pasir. Ngaboti apa? Ngaboti apa? Orang beli lunga kah? Maka orang Arab rohal. Nomaden. Mudah pergi. Mudah pergi orang Arab itu. Gak ada terkaitan dengan padang pasir. Maka orang Arab dulu satu sama lain bukan tanya desa kamu apa, bukan. Suku kamu apa? Oh, At-Tamimi. Oh, Al-Tuwaijiri. Al-Sa'ud. Bukan desa saya ini RT sekian, desa ini kecil. Enggak ada. Oh, negara masih primitif, manusianya masih berpindah-pindah. Paham betul? Lah hikmahnya agama Islam turun kepada orang Arab supaya Islam cepat tersebar. Karena tidak mencintai tanah tempat kelahirannya. Tidak ngabotin lah, beli ngabotin ini tanah kelahirannya. Coba lawan Islam tekan Tegal Gubuk, 200 tahun di Lampung durung. Karena cinta banget dengan tanah airnya. Ya Allah, di migrasi banyak abot pisan. Pada saat dikasih setiap keluarga, setiap kakak 2 hektar, kebun sawitnya udah siap, pada balik maning, kayak yang Tegal Gubuk masih. Paham betul? Maka hikmahnya Allah menurunkan agama Islam kepada orang Arab. Nabi Muhammad sendiri orang Arab. Dah sampai dinasti Bani Umayyah. Islam disebarkan dengan sangat luas ke Cina, Afrika Utara, Spanyol, sampai ke Afrika Tengah malah. Asia Tengah. Setelah dinasti Bani Abbasiyah berdiri tahun 132 Hijriah, Bani Abbasiyah tidak lagi ekspansi memperluas wilayah Islam, tapi mengisi peradaban Islam, thaqafah dan hadarah Islam. Pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan, baru setelah Abbasiyah dimulai oleh siapa? Dimulai oleh Harun Rasyid, diteruskan puncaknya anaknya Ma'mun. Ma'mun mati diganti adiknya Mu'tasim. Mu'tasim mati diganti oleh adiknya Wathiq. Wathiq mati diganti oleh adiknya Mutawakil. 5 khalifah 400 tahun atau 500 tahun inilah agama Islam memegang menjadi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan. Kalau zaman kini kan Amerika, zaman kini kan pusat pengetahuan, kecil-kecil Amerika, dulu Amerika atau Barat, Eropa, Inggris, simbol peradaban dunia kan. Waktu itu yang namanya peradaban Baghdad. Bahasa Arab menjadi bahasa wajib, bahasa negara, bahasa administrasi, surat-surat harus bahasa Arab. Nah, orang-orang Persia, orang-orang Ajam, bukan orang Arab, dianggap kelas 2. Arane mawali, arane bahasa Arab mawali, kelas 2 lah. Orang Arab jadi pejabat semua, gubernur, bupati, mungkin. Lah, orang Persia yang bukan darah Arab, aktivitasnya di ilmu pengetahuan. Mereka sudah punya bekal peradaban yang dibangun oleh bangsa Persia 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih bangsa Persia, bangsa yang maju dalam peradaban. Kitabnya terkenal namanya Hammurabi. Raja-raja Persia pinter-pinter, pendidikan maju. Tinggal ganti agama Islam, ganti bahasa Arab. Potensi pinternya ke sana, cerdasnya kah? Maka ulama itu 95% duduk orang Arab.
Ya wong Arab ya ana wong Arab. Imam Malik, Syafi'i, Asy'ari, wong Arab itu. Tapi liane wong Arab. Ilmu pengetahuan bangkit dibawa oleh orang-orang Persia, orang Ajam. Contoh, tulisan Arab waktu itu belum sempurna. Titik saja nggak ada. Tapi para sahabat apal Quran, beributu tulisan. Kayak kula apal kulhulah, apal falak annas, beributu tulisan, beributu. Gimana? Sampai apal ayat kursi kan, beributu tulisan. Para sahabat semua hafal Quran, mengandalkan hafalan. Maka tidak butuh tulisan Quran. Nah, setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar punya ide tidak mungkin orang Islam semua hafal Quran. Maka baru ditulis. Bentuk tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali, Ibnu As, penulis Al-Quran. Jadi tulisan 30 juz berdasarkan hafalan dari orang-orang sahabat, dibagi-bagi kemana-mana, ke kota-kota Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Baru zaman Sayyidina Utsman, kota satu dan kota yang lain baca Qurannya bertentangan, beda-beda. Sayyidina Utsman, wah ini bahaya ini. Quran kok beda-beda setiap kota bacanya. Maka Sayyidina Utsman menarik semua mushaf yang ada di kota-kota, sudah kumpulkan ke Madinah, ditulis ulang, tulis maning, dibalain tulis maning. Jadi sudah satu naskah, yang lain bakar. Dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Mang Utsman. Kan buatan urus jarah ya, apa Mushaf Utsmani? Nah, urus jarah nggih, urus ya jarah ya. Ya setelah Quran itu dibaca di kota-kota itu beda-beda, oleh Sayyidina Utsman ditarik semua mushaf dari kota-kota, bawa ke Madinah, bakar, tulis ulang. Sampai sekarang naskah mushaf resmi dari Mushaf Utsmani. Tapi tulisan Mushaf Utsmani sing asli kula duwe fotokopi ya. Tapi beli kena dibaca. Titik bae langka. Kula duwe. Belum bisa dibaca. Ba, ta, pada, jim, ha, kok gak ada bedanya. Dal, ro, za sama. Titik bae langka. Mulai ada titik. Ya kenapa? Ya karena mengajarkan hafalan. Beli butuh titik, sahabat beli titik, beli butuh. Bisa hafal, kalau sama hafal kulhu, butuh titik beli. Pada tahun 59 ada orang Ajam, bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali menggagas titik. Wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik sijing sor, ta titik loron dhuwur, ta titik telun dhuwur, jim ning tengah siji, ha non titik, kok dhuwur siji, dan seterusnya. Baru tulisan Arab mulai gampang dibaca bagi orang-orang Ajam. Ceritanya begitu. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran, baca tulisan Arab. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Farahad itu Afghanistan segini. Itu Arab itu, Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari Farahad, Afghanistan. Ngarang menggagas syakal, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Sing gawe di dong Arab bu, dong Arab. Sing gawe wong Ajam wong Persia arane Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ana titik, wis ana harokat, masih banyak orang baca Quran enggak bener. Sahabatnya bener kabeh, macae.
Bareng main kenang. Berantakan baca Quran. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tahun 224 bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Baru tahun 224 tuh ada ilmu itu. Jadi lamun takon sahabat kemudian ngerti apa izhar, sahabat ditakoni apa izhar, idgham, yang enggak ngerti. Pun wafat pun. Baru ada tahun 224. Dan itu bukan orang Arab, bukan orang Arab. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Pun sanika sempurna wis. Tulisan Quran ana titike, ana harokate, kertasnya bagus, dicetak bagus, sudah wisana ilmu tajwid, tinggal kita rajin baca. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zaman wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabi ya hadis ya qadim ayatu haqqin minar ya hadis ya qadim ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Muhdatsah dan qadimah Quran dulu. Bahkan dalam mushaf ya baru di tahun 2000, tahun 2010 cerang Madinah, tahun Surabaya, tahun Jakarta. Kita seneng Kang Asin sing naseh ketua tim pelajaran pentas Quran depan dulu Ki Yasin Arjunangun ketuanya. Baru makhluk. Tapi hakikat Quran sebagai sifatul datil qadimah, sifatul qadimah, maka Quran adalah qadim. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Mujizat para nabi yang terdahulu hilang, beli langgeng. Nabi Musa tongkatnya hebat, bisa memukul batu keluar air 12 pancuran. Bisa memukul laut merah jadi jalan tol. Bisa dibanting ular, mengalahkan ularnya para tukang sihir. Tapi masih ada nggak? Masih ada nggak? Sudah nggak ada. Hebat tapi nggak ada sudah. Nabi Isa hebat. Obatnya orang sakit, menghidupkan orang mati. Mujizat Nabi Isa tuh. Tapi kan cuma ceritanya. Sudah nggak ada sudah. Nabi Ibrahim dibakar, beri mempan. Masih ada? Nggak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mukjizat khalidah, daimah, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at walam tadumi. Paham betul? Masa ngajin bekal gubuk mungkar nakir. Belum lagi setelah itu lahir beberapa ilmu qiraat, tafsir, coba luar biasa peradaban Islam. Amerika jarang wonten, belum ada namanya negara Amerika belum. Eropa masih tidur, masih bodoh, buta huruf masih. Baghdad sudah megang pusatnya ilmu pengetahuan, baik agama maupun yang ilmu bukan agama. Pertama kali ana tafsir sempurna dari Fatihah sampai An-Nas 10 jilid. Sayyidina Ibnu Abbas nulis tafsir, Ibnu Abbas, tapi murang jilid, lah kecil. Imam Hasan Basri juga nulis tafsir, hanya 2 jilid. Pertama kali ada tafsir sempurna Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang mana itu? Orang Tabaristan, bukan wong Arab, orang Tabaristan. Duduk Yaman itu. Hebat banget. Anak maning Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Sedih.
melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong padahal. Qala Rasulullah palsu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Saya tahu ulama namanya. Siapa beli? Saya mau mulai. Syekh, ini banyak hadis palsu. Bisa nggak saya bikin ilmu metode menseleksi hadis informasi lah. Mana yang benar, mana setengah benar, mana yang rendah, mana yang palsu. Insya Allah bisa, insya Allah. Seminggu jadi ilmunya. Lapor khalifah, sudah jadi ilmunya. Namanya mustalahil hadis dianggap sahih, syaratnya ada 4. Murid dan guru ketemu, muttasil. Kalau pulang ngomong kah? Kata Gus Dur, benar itu, karena saya ketemu Gus Dur. Kalau saya ngomong, kata Kiai Hasyim, nggak benar. Saya nggak ketemu Hasyim, nggak sahih. Kedua, gurunya itu dhabit, tidak pernah lupa. Riwayat-riwayat apal terus, apal semuanya. Gurunya ya. Yang ketiga, gurunya thiqah, bisa dipercaya. Amanah, nggak pernah nyolong sendal masjid. Apa nih kotaknya, apa mana kotak duit apa. Nomor 3, adil. Baru hadis itu sahih. Kurang 1 syarat turun hasan. Kurang 2 syarat turun dhaif. Dhaifnya apa faktornya? Mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an dan seterusnya. Tanya pada Romo pendeta gereja. Ada nggak sampai juara ini Kristen metode menseleksi ini bener begini siapa riwayatnya ini? Nggak ada. Pada Injil Lukas itu selalu ngomong mereka berkata, mereka siapa? Lukas itu baru nulis Injil tahun 6 Hijriah. Hijriah, Masihiyah. Nah, Nabi Isa wafat tahun 22. Nabi Isa umurnya 22 tahun. Tahun 66 Lukas baru nulis Injil. Sing endi riwayatnya siapa? Mutasil ta, muqati'. Enggak ada itu. Takon mana gereja ana beli metode menseleksi informasi, menseleksi berita. Enggak ada. Hanya di Islam ada ilmu metode menseleksi informasi benar atau salah, benar atau kurang benar. Istimewa apa kurang istimewa, apa lemah. Maka hadis sahih, hasan dan dhaif. Dhaifnya macam-macam. Paham boten? Ini namanya peradaban Islam. Namanya kemajuan Islam namanya. Agama lain enggak ada. Hanya agama Islam punya ilmu mustalah hadis. Ana maning. Wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Namanya bab ataf namanya. Dari situ lahirlah ilmu nahu, grammar. Sing pertama kali gagas ilmu nahu. Ilmu nahu bahasa Arab, ngatur bahasa Arab, dudung Arab. Coba hebat gak? Namanya Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kitabnya namanya Al-Kitab 5 jilid. Pertama kali ada nahu. Mutada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Ya Allah. Hal, tamyiz, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Wong Arab dia ngerti. Kalau sahabat bahasa Arabnya bener semua. Waktu zaman sahabat kanjeng Nabi sahabat ngomong Arabnya kah bener kabeh. Orang main kenal hancur, rusak bahasa amiyah harane. Lah toli bisanya bener harus pakai ilmu nahu. Ilmu nahu sing aran dudung Arab. Paham boten? Nanti tokoh-tokoh seterusnya juga ada Ibnu Hajib, As-Sarraj, ahli nahu itu. Al-Akhfash, itu bukan orang Arab semua itu. Oh,
melihat indahnya Al-Quran dari 3 sisi. Satu, dari konten maknanya. Tidak ada kalimat Quran yang kalam faril. Omong kosong, nggak ada omong kosong. Omong tambahan alangkah di Quran sih. Semua punya arti. Maka lahirlah menyelidiki ma'ani Quran itu, lahirnya ilmul ma'ani. Kemudian bagaimana cara Quran beri penjelasan. Ada yang soreh, ada yang tidak soreh, ada yang ammah, ada yang khosoh, ada mujmal, ada mufassal, ada ma'amtal, mital-mital. Lahirlah ilmul bayan. Bagaimana caranya Al-Quran memberi penjelasan. Yang ketiga, struktur bahasanya. Ada menggunakan kinayah, isti'arah, majaz, iltifat. Lahirlah ilmul badi'. 3 ilmu itu namanya ilmul balaghah. Sing gawe ilmu balaghah ku dudu Arab. Namanya Amr bin Ubaid. Siapa namanya? Coba. Amr bin Ubaid. Kalian beri mau nggak tahu siapa kalian beri? Sarapan semayi kan sih. Ampas kelapa sarapannya, ampas kelapa. Lamun rawi hadis nggak beli sahih, beli cerdas beli. Hadis biasanya kalau rawinya sikoh, dobit cerdas, nggak pernah lupa, dobit. Paham betul? Oh. Itu saya mau cerita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i orang Arab. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi duduk Habib duduk. Ya, duduk Habib. Karena nggak lewati kanjeng Nabi, ketemu nih jadnya, kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Ghazah, Palestina yang sekarang sedang digempur oleh Israel. Syafi'i pun lahir ngono. Toli tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Manten ini wafat ning Fustat, Kairo, Mesir. Umurnya 54. Pula 72, insyaallah. 72 enggak sabedina nambah dosa bae. Dudu dosa mateni wong rampok duduk. Hasud, takabur, sum'ah, ujub, ria, saya hebat, saya paling hebat. Orang semua kalah sama saya. Saya paling dosa tok isine enggak dina kayak gunung. Kula saya sabendina dosa, nyolong, mateni wong, zina, duduk. Dosa kula enggak dina ke takabur. Ya aku dosa enggak dina aku dosa aku sombong, takabur, iri, dosa aku enggak dina aku. Kadang-kadang masalah dosaku ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ila wusul ilallah tukaran. Cara torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Kiai pesantren tukaran pantas beli. Enggak pantas. Kalau gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur daerah Asia Tengah. Siapa namanya gubernur siapa? Al-Mahdi. Dibuka suratnya. Dibaca. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya Rabi', sini Rabi'. Ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita nulis risalah surat untuk Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan ngomong, Rabi' nulis. Akhirnya surat Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada usulul fiqh.
metode memahami syariat Islam. Sadum Syafi'i dari wonten ilmu usul fikih. Paten. Dan yang pesantren juga kurang usul fikih didalami kurang. Fakih ya fakih, haram, halal, makruh, sunnah, iya. Usul fakih sing kurang pesantren itu. Itu isi kitab risalah. Ya singkat banget, singkat orang tahun. Pertama, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, sudah jelas. Gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad. Gak usah tafsir, jelas. Ada muhkamah arane. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng. Jadi butuh tafsir ki. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i ya senggolan dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Kakek-kakek kalau nenek-nenek senggolan nggak sengaja batal. Kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat. Kalau kata Imam Ahmad kalau saling merangkul, lah masa musyarakah kan, lah masa mana musyarakah istri saya, nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hambali itu. Maka jari Imam Abu Hanifah bu, suami istri punya wudhu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, nggak batal. Asal tidak yang satu, baru batalnya kalau yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan yang satu? Imam Hanafi. Jadi lamas itu artinya jamaah. Imam Hanafi sih. Lamastum jama'tum. Maka jima baru batal. Itu Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ananing ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemerintah. Lihat dulu baik apa enggak pemerintahnya. Namanya muqayyadah. Paham betul? Kayak dipaicin. Jalan mana kudu gawe dadani. Baru nanti kita taati ya, kita taati ya. Ini ulil amri namanya. Ulil amri. Lamun dan dari jalan gede maring mene bagus. Ah, kita taati itu. Wa ul amri minkum muqayyadah. Itu satu rentetan tapi yang separuh atau 2/3 mutlaqah, 1/3 muqayyadah. Ana maning ayat ammah dan khassah. Yang umum aqimus shalah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib salat. Asing khusus apa? Alladzina hajaru wa jahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Wajib perang jihad dengan syarat khusus itu kalau lagi perang. Masa kalau aman di atene kabeh non muslim? Kalau yang aman enggak perang. Kalau kita lagi diserang, ayo semuanya angkat senjata, lawan tuh kalau kita diserang. Kalau enggak wajib perang, enggak wajib. Ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Walhasil itulah tipe-tipe ayat dalam kitab Ar-Risalah. Kata Imam Syah, sudah paham Quran harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran hanya global, hadislah yang merinci. Perintah sholat ping swidak loro di Quran, ping swidak loro perintah sholatku. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Wonten betul Quran. Maka jabe wonten belum maca Quran. Maca kulhu, falak, nas, fatihah, alif lam mim, lan musawwat, ayat kursi, la ilaha illallah, Muhammad, tahlil berkat. Quran betul menjelaskan sholat itu sehari semalam berapa kali. Betul wonten Quran ibu. Namanya apa? Gak ada di Quran. Di hadis wonten.
Furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan 5 kali. Namanya apa sholat itu? Al-Zuhur, wal Asr, wal Maghrib, wal Isya, wal Fajr. Hadis mas, bukan Quran. Paham boten? Jadi wajib kita paham hadis. Hadis pun macam-macam derajatnya. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtaw fil khidbah khata'. Hadis yang nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad, rawinya individual. Ya Allah. Ilmu pesantren, Pak. Ilmu pesantren lu. Wong luar belum ngerti, wong luar belum ngerti. Makanya harus dikaji di pesantren. Ilmunya kayak pesantren nih. Dia masih Babakan, cerdas usul fikih. Masuk almarhum masih Babakan. Dia Mahrus Leboyo, cerdas usul fikih. Pokoknya kalau ahli usul fikih otaknya cair. Otaknya cair. Tidak hanya terpaku pada teks yang ada. Paham betul? Bon. Itu namanya Quran dan hadis, namanya bayan ilahi dan bayan nabawi, nususun muqaddasah. Quran dan hadis namanya nususun muqaddasah, nas teks yang suci. Sudah paham nas suci Quran hadis, masih belum cukup. Kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Wis paham Quran, paham hadis, belum cukup. Harus bayan akli, kecerdasan akal berpakai. Akalnya para imam, orang tua gubuk. Dua akal sampean, misalnya ampas kelapa, terasi, ikan asin. Akal para ulama. Namanya bayan akli. Akal ada 2. Akal rame-rame, kolektif, memutuskan masalah namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Contoh yang ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram. An-niyah niat. Al-qiyamu berdiri. Qiraatul fatihah fihi dalam berdiri. Ar-ruku' at-tumaninah, al-i'tidal. Sepakat ulama sholat seperti itu. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut imam, nggak akan tahu rukun sholat, nggak akan tahu. Syaratnya sholat juga nggak tahu. Kalau ada orang sholat bagus, saya tanya, ente sholatnya bagus banget, belajar dari mana? Oh, saya langsung Quran dan hadis. Wallah, bohong. Kalau jawab Quran hadis, langkan Quran hadisnya langka aja. Sampean bagus teman sholatnya, ruku sujudnya, bagus teman sholat. Belajar singen di Quran hadis. Bohong. Quran hadis langka. Penjelasan caranya sholat, penjelasan sholat rukunnya 17. Hasil dari ijma'ul ulama. Apa? Contoh begini. Kalau terang-terang dawang, 2 tahun dikira. Wes, akal individual, akal fardi individual. Namanya kias. Apa namanya? Analogi, anasanga. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadal, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh kias burhani. Kias fakta, kenyataan fakta. Sabu-sabu haram tak halal. Ada Qurannya ada? Ada Quran, inna sabu haram. Wonten? Hadis wonten? Ijma wonten? Ijma ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi wonten? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan berarti khamr. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang pun haram. Namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu kira lawan kiai itu paham belum? Luar biasa. Tanpa pakai kias gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa apa-apa kita ini. Kias burhani, kias aulawi. Apa? Kias aulawi.
nempeleng ayah ibu kayaknya mboten. Quran mboten larang. Quran enggak larang Quran. Yang Quran melarang wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Aja ngomong kasar, aja bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu tempeleng aja. Nah, harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Ada kias apa nih? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing haram apa sing haram? Sing haram apa? Mendekati, marak-marak. Wala taqrabu, aja mendekati, aja marak-marak. Az-zina, aja marak-marak nih zina. Sing haram ku zinae. Jawab zinae. Luwi-luwi, lebih-lebih fadil aula. Betul nggih? Mendekati haram apalagi namanya kias aulawi. Paham nggih? Nah, ini penting sini pentingnya nih. Dengan adanya metode akal yang namanya ijma' dan kias, lahirlah ilmu fikih. Di ilmu fikih itu kan ada ijma' dan bahkan yang paling banyak kias, ijma' sedikit. Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Tahrir, Muhadzab, Majmu' 40 jilid, Mahalli 40 jilid. Hasil karena ada metode ijma' dan jadi kalau ada ormas, organisasi yang nggak mau pakai ijma' qiyas, nggak ngerti fikih. Mulanya para kiai NU, para munas, musyawarah, pertanyaan 15, 2 hari jawab selesai. 2 hari selesai pertanyaan. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor. Di Jakarta Jumatan di kantor. Jadi aku di masjid jare. Ini kantor, priben, hukumnya ayo. Hukumnya bunga bank. Walhasil yang ada kejadian sekarang, yang dulu tidak ada, harus kita hukumi dengan pakai otak, kayak kias namanya. Dengan ada ijma' dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan kias. Kalau nggak ada ijma' kias, nggak akan ada ilmu fikih, nggak akan ada ilmu fikih. Paham boten? Inilah metode seperti ini yang menggagas ada Imam Syafi'i, orang Arab. Tapi di Yaman itu orang Arab. Oh Palestina, duduk Yaman duduk Ba'alwi duduk. Al-Muttalibi. Muhammad bin Idris Al-Muttalibi namanya. Turunannya Syekh Abdul Muttalib. Bapak tua Kanjeng Nabi kah? Oh. Itu peradaban Islam. Takon los ning Kristen dan apalagi Buddha Hindu apalagi. Orang Kristen, Katolik, dua belih metode kayak kita susul fikih, nggak punya ilmu seperti sulfik sepertilah nggak punya. Kita harus menjaga merawat thaqafah Islamiyah, culture Islam, yaitu metode memahami syariat Islam dengan usulul fiqh. Tegal gubuk harus ada ulama yang otaknya cair, paham betul menggunakan ijma' dan kias. Otaknya yang cair gitu loh, paham betul. Kalau sering ngomongin kempek, ini kan coba ngaji usul fikih yang serius. Gitu pula ilmu kalam yang serius. Aja bakal alfiyah sama jelimet. Tuh anak-anak ngaji alfiyah pinter-pinter tuh. Sama jelimet, pinter bu. Ayo diarahkan cerdasnya anak-anak ini untuk memahami usul fikih. Untuk memahami ilmu kalam, ilmu mantik. Ya, yang 7 kias nanti kalau kasih lagi. Akan main-main kok sing 7 ya. Sing loro bikin burhani karo aulawi. Ana maning. Ada makulatul asyarah. Apa namanya? Makulatul asyarah. Bukan kula ngaji. Tapi kiai nggak beri paham. Apa mana kula? Kiai beri paham. Karena kita kula paham bareng kian. Ada 2 nazam. Ini kitab Ja'a Zaidun. Kita mencilikkan. Karena Ahmad Zaini Dahlan. Zaidul Tawilul Abyadu ibnu Maliki. Fi baitihi bil amsi kana muttaki. Biyadihi saifun lawahu faltawa. Fadihi makulatun ashrun sawa. Kayak ngajarin mengatakan Zaidun utaiman Zaid iku atowil wong doglong
Al-abyadu kulitnya putih. Ibnu Malik anak Man Malik. Fi baitin jero umae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong. Biadi saifun tangan kel golok. Lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok. Falta wam kudu di bengkok opo golok. Paham? Setelah saya paham, luar biasa. Ini namanya kategori 10, makulatil asyarah. Agar kita berpikir objektif. Zaidun utawi Zaid artinya esensi. At-tawilu quantity. Al-abyadu quality. Ibnu Malik relasi. Fi baitihi place. Bil amsi time. Kana mutaki tertongkrong posisi. Biadi saifun to have. Lawahu aksi. Faltawa reaksi. Pas saya pilih ketua NU atau agak ke DPR lah, pilih DPR. Objektif. Yang karena anak kiai, anak jangan. Objektif. Siapa dia? Oh dia Zaid namanya. Seperti apa orangnya? Oh begini ganteng dan tampan. Itulah. Siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Gini-gini gemuk dan gitu. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya. Nah ini. Relasinya, hubungannya dengan orang lain seperti apa? Gus Dur hubungan dengan orang lain seperti apa? Berhasil, pinter, apa gagal? Hubungan dengan orang lain, pihak lain. Kapan itu? Gus Dur jadi ketua umum PBNU kapan? Di mana? Di Indonesia. Jadi presiden Indonesia. Tahun berapa? Kapan? Kemudian posisinya Gus Dur kuat apa enggak waktu itu jadi presiden? Biadi saifun, tangannya golok. Berarti dia punya apa? Punya kekuatan apa Gus Dur itu? Banser, Pagar Nusa, NU, kekuatan Gus Dur tuh. Tori, diapakan kekuatan itu? Lawahu. Zaid beko akan golok. Nah Gus Dur dengan kekuatan Banser, Ansor tuh diapakan? Aksirannya. Seusah menggunakan kekuatan itu, apa reaksinya? Apa hasilnya? Namanya faltawa dan di bengkok. Reaksi. Jadi sangat penting ini untuk memilih seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Kapan? Hubungan orang lain seperti apa? Di mana? Dia punya apa? Apa aksinya? Apa reaksinya? Paham boten? Esensi, quantity, quality, relasi, time, place, posisi, to have, tangan ke golok to have, memiliki golok. Lawahum beko akan aksi, faltawa jadi bengkok reaksi. Ampun zaman kita milih ketua NU ya kalau duit sama sih beli kober, makulatil asyarah beli kober, pinter kayak apa, sugih kayak apa, pinter kayak apa, cerdas kayak apa kalau nggak ada duit. Zaman duit kan zaman duit. Wes beli esensial lah. Karpe, yang penting duit. Milikku harus begitu. Harus begitu. Kualitas seperti apa? Dia itu dari mana? Kapan belajarnya? Di mana belajarnya? Alumni apa? Hubungan orang lain seperti apa? Dia punya kekuatan apa? Aksinya seperti apa? Actionnya itu loh. Sehari-hari aktivitas seperti apa? Selain dia aksi apa? Reaksinya dari masyarakat? Apa akibatnya lah? Ya Allah, namanya makulatul asyarah. Ning pondok diwaca go pasaran, kayaknya beli paham kalau santri apa maning. Ya Allah. Itu pesantren. Imam Syafi'i berjasa besar membangun metode memahami syariat dalam suratnya namanya Ar-Risalah yang ditujukan kepada namanya gubernur siapa? Lupa sudah. Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Yang nulis suratnya itu siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah. Ini baru contoh ilmu ulama agama. Waktu itu pusatnya di Baghdad. Belum lagi ilmu yang lain. Dokter yang menyelidiki penyakit cacar. Pertama kali di dunia ada dokter menyelidiki penyakit hisbah cacar. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali menggagas matematik ilmu hitung. Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Apa tahun 161. Sing gawe nol. Mau nilangkan nol mau nih. 10 X. Ya X 10 ya. Maka 20 X nya loro. 30 X telu.
X100 berarti. Imam atau Syekh Yusuf Al-Khwarizmi dari Khwarizm, bukan dari Yaman, bukan, dari Khwarizm, menggagas 0, 10, 100, 100, 100, 1000, 100. Gampang betul barang anak kosong. Duduk Eropa, duduk Amerika. Amerika dulu lahir. Amerika lahir tahun abad ke-17. Negara Amerika itu lahir muncul abad ke-17, 1600, tahun 1600. Eropa dulu ngerti apa-apa. Baghdad sudah menggagas angka 0. Siapa yang gagas namanya? Yusuf Al-Khwarizmi. Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang menggagas boslah, navigasi, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Karena waktu itu orang kalau di padang pasir atau di laut mau sholat, kiblatnya dia. Makanya kompas tuh. Yang pertama kali gawe keluarannya Ahmad bin Majid. Sekarang namanya alat navigasi. Pesawat pakai itu, kapal juga pakai itu. Jakarta mau terbang ke Surabaya, pasti ngetan pesawatnya itu. Armani Medan ke utara kan, pasti ngalor. Karena alat navigasi. Bon. Apalagi orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Sehingga alat musik, organ, wong Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Buku yang arane kitabnya Al-Musiq Al-Kubra, The Big of Music. Kalau gak ada kitabnya. Abu Nasr Al-Farabi. Bagaimana caranya membuat organ. Tuh, peradaban Islam 500 tahun berada berpusat di Baghdad. Muncullah ilmu kalam, Wasil bin Atta, An-Nadzam, Abu Al-Alaf, Abu Ali Al-Jubai, Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Maturidi itu orang Arab, orang Maturidi. Al-Ash'ari orang Arab, Al-Ash'ari orang Arab. Turunan Abu Hasan turunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Abu Musa turunannya. Al-Baqillani, orang Baqilan, Abu Bakar Baqilan, Afghanistan. Ghazali, orang Khurasan, Iran, sekarang Iran. Imam Haramain juga Khurasan. Imam Razi, Kota Roy. Dari Kota Roy, sekarang masuk ke Kota Tahran. Di Iran, ibu kota Iran. Pinggiran Kota Tahran, artinya kampung Roy. Maka Ar-Razi, asalnya Ar-Royi asalnya. Walhasil ulama-ulama itu usai dari nomor 2, Mesir. Imam Sufi juga dari Baghdad. Maud Al-Karhi, Sirah Sekti, Abu Qasim Junaid dari Baghdadi, Al-Hallaj, Abu Yazid orang Damaskus, Dunun Al-Misri orang Mesir, As-Sarwardi Baghdad, As-Sarwardi, sehingga ada Awalul Ma'arif kita Awalul Ma'arif. Apa lagi? Al-Ghazali, Imam Ghazali, orang Khurasan, sekarang Iran, masuk Iran Khurasan. Abdul Jabbar, Abdul Karim Al-Jili adalah orang Baghdad. Ibnu Sab'in, orang Maroko, sufi besar. Langkah Yaman. Ahli hadis 10 orang, sing Arab siji. Imam Muslim Arab. Sing sanga dudung Arab. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Tidak satu pun orang Arab. Masya Allah. Man. Itu ba'almi itu, sing hadis. Bukhari Bukhara, Uzbekistan. Waktu pun kuburan Arpilang, Bung Karno kan diundang di Soviet. Saya mau datang ke Soviet kalau saya ingin ziarah ke kuburannya Imam Bukhari. Presiden Soviet nggak tahu, orang-orang PKI komunis mana cari perintah anak buah cari ketemu di Uzbekistan. Waktu masih ke bawah Soviet waktu itu dibangun. Sampai sekarang tuh jasanya Bung Karno tuh kuburan Bukhari dibangun. Ibnu Sina orang Uzbekistan. Turmudi, kota Turmud juga di Persia. Walhasil 95% ulama bukan orang Arab. Yang orang Arab bisa dihitung Syafi'i, Malik, Al-Ash'ari, siapa lagi? Hasan Basri, bukan.
Iku Imam Hasan anaknya bapaknya aran Yasar. Wong Majusi ditahan juga ke Madinah. Kalau mancing Islam, kemudian Hasan, kalau pinter lu. Sayyidut Tabi'in. Bapaknya wong Majusi. Agama Zoroaster. Pun itulah agama Islam sekali lagi mendorong agar kita menggunakan al-quwwatun natiqah. Apa namanya? Kecerdasan. The power of intelligence. Yang kedua, Allah menciptakan manusia diberi kekuatan al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras. Apa? Mutakhayyilah. The power of ide, cita-cita, kemauan, hasrat. Dua. Yang satu namanya nafsu ghadabiyah, yang satu lagi namanya nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya jadi DPR, saya jadi ketua NU, saya jadi direktur, saya jadi imam masjid, saya jadi kepala, komandan, panglima, nggak mau anak buah, pemimpin. Datang dari apa? Datangnya nafsu ghadabiyah. Tapi itu adalah fadl min Allah. Jadi bagi kiai ngaji ajar besak-besak nang hawa nafsu. Ajar besak-besak nang lamun nafsu ya jadi anak. Gak ada kompetisi, berlomba gak ada. Hawa nafsu ghadabiyah kalau diniati dengan baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Isun kudu dari Bupati Cirebon. Lamun isun dari Bupati akan saya bangun begini programnya. Niatnya apa? Ibtigha amardhatillah. Iku kunku hawa nafsu ghadabiyah lu ganti arane himmah. Apa namanya? Orang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah SAW. Nafsu ghadabiyah Rasulullah jadi himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang. Ngalami di nasihatin pamannya Abu Thalib, Muhammad, kamu tuh akan dibunuh. Leren dingin, istirahat dulu dakwahnya. Akmal akan dibunuh Abu Jahal, CS. Kamu sampean kah? Leren dingin aktifnya NU pas dipateni aku. Terima kasih. Ya langsung leren. Leren dingin jadi guru madrasah saya pas dipateni aku. Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang atau saya mati. Mau konten betul sampean? Tegal Gubuk harus begitu ah. Tegal Gubuk harus begitu dong. Waktu pilihan umum pengen P3 terus partai NU, suara paling katanya Tegal Gubuk. Jadi DPR Pak Syafi'i itu pamannya istriku lah, wae Syafi'i Gempol. Jadi DPR suara paling banyak dari Tegal Gubuk, terus Syahron, terus Istiharno, satu lagi siapa ya? Sahari, aja ada 4 anggota DPR. Itu ada 4, Syafi'i, Syahron Arjinangun, Sahari, Istiharno. Ada 4 orang waktu zaman 71 gebugan tuh. Suaranya paling utuh dari mana? Partai itu. Dari Tegal Gubuk. Itu harus kita lanjutkan. Harus kita teruskan. Jangan merosot, jangan. Apapun kita harus menang. Itu loh. Paham betul? Namanya apa namanya? Himmah. Para wali songo, himmahnya besar. Tersebar di Nusantara ini. Ki Hasyim Asy'ari, himmahnya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Duit apa? Duit senjata canggih. Boten, duit apa? Himmah. Kiai-kiai kayak pondok pesantren kudu berhasil, harus besar. Kempet, Arjunangun, Babakan, Buntet, Gedongan. Dengan apa itu? Dengan uang? Enggak. Himmah. Paham betul? Santri-santri harus himmahnya besar. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah,
tapi nafsu tersebut dipoles, niatnya baik, caranya benar, ghoyahnya lillahi ta'ala. Gak boleh kalah. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, menang di atas. Siapa? Menang itu wajib, kalah singkaras Jawi sekarasa. Menang itu kalah, awas kalau kalah awas. Itu namanya himma. Temenan. Itu guyon. Kan dari perang menang terus, kalah mus-musan. Uhud kalah. Badar menang, Ahzab menang, Mu'tah menang, Fatu Makkah menang, Hudaybiyah menang. Sekarang perang Uhud kalah. Ya Allah, saya Kanjeng Nabi giginya sampai copot satu, patah satu. Jadi Tolhah sampai tangannya jemper menahan panah, ngalang-ngalangin Kanjeng Nabi. Sahabat Dihyah meninggal syahid di situ. Hamzah bin Abdul Thalib wafat itu. Yang kalah cuma Uhud. Lainnya menang semua. Orang tinggal gubuk tidak boleh kalah. Kalah dosa. Paham betul? Kalah. Ayat Quran jelas. Duduk kulai ngomong duduk. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Namun kamu benar-benar orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah. Wa antumul a'laun, di atas, menang. Apa beda? Rebutan kepala Pak Mandor Pasar menang. Rebutan lurah menang. Kepala RW RT menang. Apa menang? Direktur menang. Kepala desa apalagi menang. DPR menang. Bupati harus menang. Kok rebutan apa baik tinggal gubuk harus menang. Kalau betul-betul kita orang beriman. Paham betul? Yang nomor 2, quwwatul takhayul itu didorong oleh nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu apa? Saya harus kaya. Isun kudu sugih. Aja mau 9 orang paling sugih naga 9. Sinarmas, Tommy Winata, Wilmar, Aguan, Lipo, 9 orang yang menguasai harta Indonesia ini. Tinggal gubuk harus ada orang kaya, saya kaya. Namanya nafsu syahwatiyah. Lamun niatnya bagus, caranya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka syahwatiyah ganti arahnya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Makarim, adaim, kejar dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, Pak. Sayyidina Utsman kaya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani kaya. Suatu hari ziarah tentang Mesir. Abdullah orang Baghdad. Berangkat ke Mesir, ziarah tentang Imam Syafi'i. Yang suatu kali ziarah. Oh zaman kini baru SAG belum ziarah. SAG baru perguruan swasta mana. Syekh Abdul Qadir Jilani, kutub wali kutub. Ziarah Imam Syafi'i. Tentang Mesir, mangkat. Bar desa Pustot, ada dusun Pustot. Yang kono iringan Syafi'i, Abu Sa'id Al-Ansori. Iringan mana Waqi Ibn Jarrah. Rada mana Ibnu Hajar Asqalani. Kumpul kabeh, ulama besar di situ. Bar ziarah mana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i gak punya rumah, tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jilani cepat bayari tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk desa Pustot. Sampai sekarang habis kini rusun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Wali Sugi Loman. Tegal bukan beli tegal buk. Anak beli ngakun. Anak beli. Kiai Wahab menyebarkan NU
sampai tekan Palembang tahun 30, 35, 35 tahun-tahun itulah. Sampai tekan Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh, orang Semarang asli ya, berdiri NU. Pandeglang Menes ketemu Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid Ahli Falak, berdiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang, Cirebon Kiai Abbas, berdiri NU. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Bamasum, Kudus Rasanya Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok, makan Lombok mana? Tahun dulu, tahun 30 pilal. 30 apa, 35, 36. Sampai dengan Lombok. Berdiri NU di Lombok, Kiai Faisal pertama kali NU. Iku kiwa muter-muter tanpa proposal. Duitnya dewek. Barokah Ki Wahab kita NU sampai sekarang masih urip. Ya tenaga, ya pikiran, ya duit. Baru kita sekarang mengandalkan proposal. Waktu Kanjeng Mi'raj, Nabi Mi'raj, ningali ada orang bangkit dari kuburan, gede dhuwur, uang gede dhuwur, bareng diparkir di deleng, mukanya bolong, langkah dagingnya, kropos. Kanjeng malah kaget, man huwa ya Jibril, siapa itu Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong, langkah dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya kayak NU bakalan daging ambruk kami bakal mau NU. Ayo kita sedapat mungkin cari uang yang halal, Tegal Gubuk jadi orang kaya semua, itu namanya azimah. Pulang ngomong kayak itu berarti pulang ngomong sampai meremehkan ibadah, betul. Jam 3 tangi tahajud, ya pula kelakuan pula. Kalau sampai jam 2 lah, jam 2 serok, jam siji serok, jam 3 lah sih. Jam 3 tahajud. Toli istighfar ping 100, ya kakek. Sholawat ping 1000. Toli alif lam sajdah sepisan, Yasin sepisan, Waqiah ping 3, Tabarok sepisan. Pun tantekan subuh. Jamak toli sholat subuh. Toli luru duit. Duhur leren, mangan dingin, makan siang, sholat duhur, luru duit. Tekaning, asar leren, sembahyang asar, luru duit. Tekaning, maghrib istirahat, kanggo ngadiri pengajian, tahlilan. Ya Allah, tekani isya istirahat. Jadi luru duit ibadah, Pak. Famshu fi manakibiha. Walladzi ja'alkum adzalulan famshu fi manakibiha. Ayo jalan, ayo gerak, ayo cari uang. Wakulu merizki, makan rezeki yang thayyibat, yang baik-baik. Ada lagi yang paling keras Quran itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Aja sampai ninggal nang anak melarat, dzurriyyat dhi'afan. Aja sampai pada kita mati bisa ninggali warisan yang cukup untuk anak cucu, dzurriyyah yang kuat. Jadi apa? Kita kudu sugih. Apa? Jadi sugihku wajib, melarat temenan aja ngemuyu temenan. Sugih, melarat, pinter, bodoh, menang, kalah, temenan. Pulang ngomong berdasar Quran kabeh, dari Quran itu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh, wong Tegal Gubuk. Nikel, batu bara, besi, tembaga, mangan, boksit, granit, emas, berlian, inten, minyak, gas, uranium, tarium, timah, ada semua di Indonesia ini. Kedeleng wong sugih, durungana daftar Tegal Gubuk durungana. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, sing di Bank BCA, Biro Jarum, 950 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinar Mas, 700 triliun duitnya. Nomor 4 Antoni Salim, 500-600 triliun. Nomor 6 wong Islam, nomor 6 Khairul Tanjung, di Bank Mega. Nomor 39 wong Islam,
Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam. Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Muhammad Bayu. Aku latih daftar 50 orang kaya. Durungan 30 durung anak. Aduh. Bareng perjuangan pasti membutuhkan uang. Gimana? Tanpa uang nggak akan jalan. Nggak akan jalan. NU harus mandiri, harus punya uang. Kalau enggak, kalau menjadi anteknya, cukupnya pemerintah. Sehingga pemerintah itu harus kuat. Pemerintah harus kuat. Dua tentara, dua polisi, dua perangkat-perangkat. Pemerintah enggak. Nah kita NU ini namanya civil society. Organisasi masyarakat untuk mengimbangi kekuatan pemerintah. Aja malah mengkompliti apa? Komplementer. Aja kita terus malah menyempurnakan kekuatan pemerintah. Yang kritik siapa nanti? Gak ada yang kritik itu. Paham betul? Kalau N-nya diem saja berarti menambah kekuatan pemerintah. Yang harus apa? Mengimbangi. Pemerintah jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat, zalim nanti. Sekarang dia aku bakal terlalu kuat. Ada yang seimbang. Kalau pemerintah harus kuat. Jadi bela di mana harus kuat. Harus tentara dan dua polisi, dua duit, segala macam. NU itu pemerintah. Ayo kita punya kekuatan NU mengimbangi. Kita punya atharawat ijtimaiyah, sosial capital. Warga besar. Warga ini sangat besar. Namanya sosial capital. Yang kedua, atharawat taqawwur hadariyah. Punya budaya yang kuat kita ini. Tahlilan, manakiban, ziarah kubur, haul. Coba. Oh kita kamu diajak tahlil kah? Kalau ingat mungkin tahlil. Mari saudara-saudara kita baca Al-Fatihah. Yang pahalanya kita sampaikan untuk Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya, dan para aulia dan para ulama, dan untuk bapak kita dan ibu kita, dan para ulama, guru. Marem betul. Boten. Sumarem baka ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwan al-mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' awliyaillah min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha jibal. Pada paham dia apa? Paham dia apa? Oh barriha wa bahriha jibal. Orang paham dia. Marem lah. Nyebutan. Wala abain ummahatina jaddan wa jaddatina. Wasyaikhina khusus sultan laguhi siapa sebut marem tuh. Jangan baca Indonesia. Beli marem kan? Ini harus dirawat. Namanya culture capital. Sholat nganggo topong. Sholat nganggo kopiah. Padahal bijaminan. Kalau kopiah pasti khusyuk. Kalau sih beli nganggo topong beli khusyuk. Enggak. Siapa tahu sih beli nganggo topong lebih khusyuk dari masih nganggo. Tapi itu kultur, culture. Pegang itu, jangan sampai ditinggal. Masih anak berduga, bakal anak berduga bersempurna. Enggak. Tapi itu culture, pegang itu, jangan dibuang. Paham betul. Ini halal. Di Arab enggak ada ini. Di Arab itu kalau Idul Fitri saling mendoakan mina aidin wal, itu doa itu. Ya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah aidin wal faizin, yang menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Enggak ada. Pang polisi ya pada enggak ada. Itu budaya kita itu. Itu Islam Nusantara itu. Lahir batin ya. Oh iya sama-sama. Enggak ada di Arab, enggak ada itu. Ampun lahir batin ya, enggak ada. Itu budaya Islam Nusantara. Arab enggak ada. Idul Fitri mendoakan. Kita yang mendoakan ya pangapuraan, betul nggih? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang beriman, hati-hati ya, fahdharu, hati-hati. Di antara istri kamu dan anak kamu sebenarnya adalah musuh kamu. Ya Allah. Wong laki ini gaji mau 15 juta, wong wadone njaluk tas Hermes, Gucci, Prada, Fendi, harganya paling murah 75 juta. Ayo sing diu. Ya terpaksa akhirnya korupsi, gitu. Oh, aduan lakum tuh. Musuh itu. Atau sebaliknya, wong lanangnya harus ibadah, kabine pan sedekah bang 1 juta lah.
daerah bini cocok aku nggak ajak akeh. Satu sewu bae, musuh. Paham betul. Dudu murating kulit dudu. Di antara istri kamu musuh kamu. Di antara anak kamu juga musuh kamu. Kita NU Ahlussunnah Jamaah, anak kita bangkang. Dan enggak lagi Ahlussunnah, enggak kenal Ahlussunnah. Melawan bapaknya, musuh itu. Paham betul? Nah, wa in ta'fu wa taswaghfiru, kalau kamu saling memaafkan, saling salaman, wa taghfiru saling mengampuni, wa innallaha ghafurur rahim. Ini ayat hal bihalal lagi. Ayat hal bihalal. Nah, itu kan dudu hal bihalal dudu al faizina, dudu hal bihalal bukan. Paham betul? Itu ciri khas Islam Nusantara. Maaf lahir batin ya, oh ya sama-sama. Di Arab nggak ada itu. Paham betul? Oleh karena itu kita kaya dengan sosial capital dan culture capital. Hanya yang masih jauh kita ini adalah at-tarwatil maliyah, financial capital, duit kita yang paling dulu duit. Budaya kita punya, warga kita banyak, duit nggak punya. Gimana? Terakhir harus ada at-tarwatus siyasiyah, politik capital. Ayo diperbanyak bupati NU, camat NU, kuwu NU, itu loh. Masya Allah, itu namanya at-tarwatus siyasiyah, politik capital. Itu baru benar tuh berjuang kayak gitu tuh. Alas. Kula pengalaman kula jadi ketua umum PBNU 10 tahun, angel. Wah itu kira-kira solid, kompak, angel. Angel. Nah. Nomor 3, kekuatan al-quwatul an-natiqah, kecerdasan, al-quwatul mutakhayilah, ide, hasrat, kemauan, cita-cita, dan yang terakhir al-quwatul nafkah rabbaniyah, tiupan dari Allah, divine gas, tiupan ilahi. Apa? Qalbu, hati, nggone ma'rifat, nggone akhlak mulia, nggone ridho, syukur, tawakal, mahabbah, ingatin nggone duduning akal, duduning malah bakal mati pun digawakun al-quwatun natiqah selangka wis yang kuburan ngaji dah langka wis ngaji dah diskusi dah debat dah musyawarah dah kuburan langka wis langka atau cita-cita tapi jadi kubu jadi camat langka wis. Tapi al-quwatul an-nafqah ar-rabbaniyah, hembusan tiupan dari Allah yaitu kalbu, di situ masih ada kalbul mukhlis, hati yang ikhlas, yang penuh tawakal, yang penuh bersyukur, yang penuh dengan sabar, yang penuh dengan mahabbah, mencintai satu sama lain, syukur sampai ma'rifah. Paham boten? Jadi kesimpulan lagi supaya balikan oleh ya Bu, manusia beda dengan yang lain karena kita punya 3 kekuatan. 1, al-quwwatun natiqah, kecerdasan akal, hulul ilmu apa baik, ilmu apa aja. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayilah, membangun cita-cita, kemauan. Saya mau bangun rumah 2 lantai, saya punya mobil Innova, nah, semuanya mutakhayilah. Punya istri yang cantik, semuanya mutakhayilah semua. Hasrat, kemauan, cita-cita. Yang terakhir, an-nafqah an-rabbaniyah, tiupan dari Allah, yaitu ruh, itu ada di hati kita. Nah ruh itu sebenarnya beli betah nih, dunia beli betah. Lagi lahir kan nangis, kita nangis. Apa ku? Sing nangis ruh itu. Ini sangat penting. Ya ruh itu dari alam yang sangat universal, alam bebas, ketemu karo materi, karo fisik. Ini sangat penting. Makanya nangis, bakal lahir ku. Toli, bakal wis tua, beli betah wis. Pengen lepas dari sekat-sekat materi, pengen lepas. Bakal mati bebas. Ruh kita akan berkumpul dengan ruhul universal. Nomor 1 ruhnya Nabi Muhammad SAW. Para anbiya, para aulia, para ulama, para solihin. Dari sini ruh itu. Ana ruh universal. Lah bakal kita mati blesak. Naudzubillah. Pan bergabung ke ruh universal ditolak. Pengennya balik maning ning Tegal Gubuk, Rabbana absorna wa sami'na farja'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Allah barak nang kulen Tegal Gubuk, beramal soleh, gak bisa. Disitulah
azabun alim. Siksa yang paling berat itu di situ. Mau bergabung dengan roh universal ditolak, mau kembali ke dunia gak mungkin. Itu kita roh parsial. Kalau kita orang soleh mati bergabung dengan roh universal, ruh kulli, ruh kulli. Wis langkah batas-batas Ruh Said, Ruh Ahmad, beli ruh kembali ke universal. Ketika kita jawab ditakoni alastu bi rabbikum, qalu ruh universal jawab. Durung anak Said, Ruh Ahmad atau Khalid Abu Bakar, Ruh Fatimah, Zainab durung masih universal. Terus ditakoni Gusti Allah, alastu bi rabbikum, kita jawab bala syahidna. Waktu itu ruhnya universal. Baru terkali dunia terhalang oleh badan jasmani fisik, butuh mangan, butuh minum, butuh pangkat, butuh jabatan. Ruh kita nggak bebas, mulai dibetah, mulanya uang bakal sumur kayak kuliah 70 tahun, alah, selangkah kemauan, beli pengen apa beli pengen apa. Pengen ketuman kita beli. Pengen presiden, wakil presiden, buatan wis. Sekali ngenteni waktunya baik. Kang Rohmat kalau itu di bangkula Kang Rohmat. Kira ya. Kang Rohmat pira umurnya ya? So kakang kula ado Kang. Wis beli punya kemauan apa-apa Kang wis. Sing masih harus semangat nggih, ben yo semangat. Natiqah, mutahayyilah, besar. Siap? Pinter, menang, sugih. Siap? Awas dong bodoh, melarat, kalah, awas. Kita semua tua sekali doang kenang baik, doang kenang. Kula sebenarnya apa-apa, 70 orang kula. Bapaknya kula wafat 70. Kang Jafar sudah telu. Kiai Satori Jenangun sudah telu. Kiai Khalil bapaknya Gus Yakut, bapaknya Gus Yahya ketua umum PBNU sudah telu. Kiai Bisri sudah telu. Masya Allah, kiai sudah telu. Kiai Bisri Mustafa, Kiai Khalil, Kiai Satori Jenangun sudah telu. Gus Dur sudah sana, durung 70 Gus Dur durung jaksana. Kula 70, putu 10, Masya Allah. Putu paling tua S2 di Melbourne, Australia, putu paling tua. Ya mudah-mudahan ala barakatillah. Urip yang penting dapat barokah min Allah. Dah, ilmu semenaiki, kekuatan daya upaya semenaiki, kula wis pragat. Kekuatan, kemampuan, kecerdasan, wis ente masih nom santri-santri. Lebih dari saya 10 kali lipat, lebih dari Gus Dur, lebih dari Tommy Winata, Lipo, Aguan, Wirman itulah. Tapi ya dicok mung amin, dicok ya mung amin. Udah ada action dan reaction, ada aksi dan reaksi. Ayo, saya atau bukan hanya saya, Gus Dur boleh mati, NU tidak boleh mati. Betul kan? Ki Hashim boleh meninggal dunia, NU tidak boleh meninggal dunia. Ki Satori, Ki Harun Kempek atau bapaknya Kula meninggal dunia, tapi Kempek terus harus berjalan semakin besar. Itu harus dibangun dengan al-quwwatul mutahayyilah. Paham betul? Tinggal gubuk tokoh-tokohnya dulu meninggal, terus berjuang gak boleh berhenti. Yang terkenal dulu Kumu Naji, biasa nahi mungkar. Ya nahi mungkar Kumu Naji itu. Terus kita teruskan, gak boleh berhenti. Manusia boleh mati, tapi agama Islam tidak boleh berhenti. Ngoten nggih? Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.